Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang fungi atau jamur. Kalian perhatikan di gambar ya, ada berbagai jenis jamur. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajarinya. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri jamur terlebih dahulu. Yang pertama, jamur itu bersifat uniseluler atau multiseluler. Ingat kembali apa artinya uniseluler, yaitu makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel, sementara yang multiseluler adalah makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel. Kemudian kalau dilihat dari keadaan intinya, dia termasuk ke dalam eukariotik. Artinya dia terdiri dari sel yang mempunyai membran inti. Kalau sebelumnya kita bahas bakteri, itu termasuk yang prokariotik atau tidak mempunyai membran inti. Kemudian sifat yang kedua atau ciri yang kedua adalah kalau dia berupa multiseluler, tubuhnya itu berupa hifa atau benang-benang. Kumpulan banyak hifa atau benang disebut dengan miselium. Sekarang kita lihat kondisi hifa atau miseliumnya. Kalau ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Jadi nanti itu akan menjadi salah satu ciri untuk pengelompokannya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah jamur itu tidak mempunyai klorofil. Jamur itu tidak ada yang berwarna hijau. Jadi warnanya kalau nggak putih atau coklat agak hitam gitu ya. Kemudian karena dia tidak mempunyai klorofil, karena itu cara hidupnya atau memperoleh makanannya dengan cara heterotrof. Artinya tidak dapat membuat makanan sendiri. Bagaimana cara mencari makannya atau mendapatkan makanannya? Dengan cara saprofit dan parasit. Saprofit itu berarti dia akan mengurai makanan dari lingkungan atau disebut dengan dekomposer atau pengurai ya. Karena salah satu fungsi jamur itu sebagai pengurai. Kemudian ada yang parasit. Parasit itu berarti dia menempel pada makhluk hidup lain dan menyerap makanan dari makhluk hidup yang ditempelinya atau dari inangnya. Kemudian kalau kita lihat dinding selnya ya, dinding selnya itu terdiri dari zat yang disebut dengan kitin. Yang selanjutnya, ciri selanjutnya adalah reproduksinya ada aseksual, ada seksual. Kalau seksual berarti secara vegetatif atau tidak kawin, ada yang membentuk tunas, kemudian ada juga yang dengan cara fragmentasi atau pemotongan bagian benang. Kemudian ada juga yang menghasilkan spora aseksual. Ada dua jenis yaitu spora angiospora dan conidiospora. Kemudian yang seksualnya itu adalah konjugasi. Apa artinya konjugasi? Yaitu penyatuan antara dua hifa. Dua hifa positif dan negatif ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan spora yang disebut dengan zigospora, askospora, dan basidiospora. Karena itu nanti akan dijadikan dasar pengelompokannya. Jadi reproduksi seksual itu akan dijadikan dasar pengelompokannya. Kemudian ciri yang selanjutnya bahwa habitat dari jamur itu adalah di tempat lembab. Sekarang klasifikasi jamur. Nah, klasifikasi jamur itu berdasarkan struktur tubuh. Struktur tubuh itu berupa hifanya tadi, hifa yang bersekat maupun tidak bersekat, kemudian reproduksi seksualnya. Ya, terutama reproduksi seksualnya tadi yang menghasilkan zigospora, askospora, dan basidiospora. Nah, di sini ada 4 ya. Jadi ada zigomikota, askomikota, basidiomikota, dan deuteromikota. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu zigomikota. Nah, zigomikota ini mempunyai ciri hifanya dia bersekat, hifanya tidak bersekat atau senositik, kemudian reproduksinya aseksualnya dengan sporangiosspora, seksualnya dengan zigospora. Jadi kalau nanti ada soal gampang tuh kalau dia menghasilkan zigospora ya udah berarti dia kelompok zigomikota. Nah, contoh yang terkenal dari zigomikota itu adalah jamur tempe yang disebut dengan Rhizopus oryzae dan Mucormycedo ya, itu adalah jamur yang ditemukan pada kotoran ternak. Nah, ini bentuknya sama, cuman biasanya kalau kita lihat kalau di jamur tempe itu putih ya bersih, kemudian kalau yang di kotoran hewan itu dia tampak warnanya agak gelap atau abu-abu seperti itu ya. Oke, nah ini kalian perhatikan ini reproduksinya. Ya, reproduksinya, ingat tadi konjugasi ya, berarti ada pertemuan antara hifa positif dan negatif. Kan perhatikan ini, penyatuan antara dua hifa. Nah, kemudian dua hifa itu yang bersatu di tengah-tengah sini akan membentuk zigosporangia atau zigosporangium. Nah, zigosporangium ini dia nanti akan matang lama-lama besar begitu, di dalamnya ada zigospora. Kalau dia pecah,
kemudian dia jatuh di tempat yang lembab atau tempat yang cocok, maka dia akan membentuk hifa baru. Tumbuhlah menjadi jamur kembali. Nah, kemudian yang aseksualnya, kalian perhatikan, ada hifa yang naik ke atas. Nah, ada hifa yang naik ke atas, kemudian ujungnya itu akan membentuk bulatan besar seperti ini, disebut dengan sporangium. Nah, ini lama-lama akan matang, ya, kemudian menghasilkan menghasilkan sporangiospora. Nah, nanti dia kalau sporangiumnya pecah, maka dia akan menghasilkan sporangiospora. Nah, yang seperti batang ini disebut dengan sporangiofor. Kemudian kalian perhatikan di sini ya. Nah, ini yang ada di permukaan tempe. Kalau kamu perhatikan di permukaan tempe, nah itu disebut dengan stolon. Kemudian kalau yang ada di sela-sela kedelai ya, pada tempe itu disebut dengan rhizoid. Nah, itu bagian-bagiannya harus diingat ya. Kemudian yang kedua itu adalah ascomycota. Nah, ascomycota itu tubuhnya ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Hifanya dia bersekat, mempunyai tubuh buah. Dia bentuknya itu kecil ya, disebut dengan ascocarp. Bentuknya seperti mangkuk. Nah, reproduksi aseksualnya ada dengan cara bertunas. Salah satu contoh yang bertunas itu adalah Saccharomyces, itu jamur tape. Kemudian yang sebagian besar aseksualnya itu akan menghasilkan Conidiospora. Kemudian seksualnya konjugasi, sekali lagi dia penyatuan antara hifa positif negatif, dia akan menghasilkan Ascospora. Nah, sekarang perhatikan reproduksinya ya. Nah, hifa positif negatif dia akan bersatu, bertemu di sini ya. Kemudian hasil penyatuannya itu lama-lama akan membentuk bentukan seperti mangkok yang disebut dengan ascocarp. Di dalam ascocarp itu akan terbentuk ascus-ascus, banyak ascus ya. Satu ascus di dalamnya itu akan menghasilkan 8 spora yang disebut dengan ascospora. Nah, di sini kalau sudah tua, sudah matang, maka askusnya itu akan pecah di dalam mangkok ini, kemudian askosporanya akan keluar, jatuh di tempat yang tepat, maka dia akan tumbuh menjadi hifa kembali, ya, bereproduksi kembali. Kemudian yang aseksualnya itu hifa, ya, dia akan naik ke atas, membentuk bentukan seperti ini. Nah, dia akan matang seperti ini. Nanti kalau dia pecah, dia akan menghasilkan conidiospora. Ya, ini yang disebutnya conidium. Oke, kemudian contoh dari eh, ascomycota ya, lumayan banyak ibu kasih contoh karena ini biasanya banyak yang dipakai dalam kehidupan kita. Saccharomyces cerevisiae itu jamur tape atau jamur roti. Saccharomyces ellipsoid itu adalah jamur yang digunakan untuk membuat minuman anggur. Saccharomyces tuak itu adalah jamur yang digunakan untuk membuat tuak dari nira atau air dari apa ya, dari nira itu air kelapa, tapi bukan air kelapa yang bulat gitu ya. Dari kalau orang Jawa bilang itu deres gitu ya. Kemudian Penicillium notatum itu dia untuk Penicillium notatum dan Chrysogenum untuk membuat antibiotik. Penicillium camemberti dan Requeforti untuk membuat keju. Perhatikan sama-sama Penicillium depannya tapi belakangnya beda ya. Kemudian Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap. Kemudian Aspergillus oryzae untuk bisa untuk membuat tape dari ubi kayu, bisa juga untuk membuat sake dari beras. Nah, itu mungkin kalau kamu pernah kalau lihat drama Korea soju, nah itu kemungkinan hampir sama ya sake dengan soju. Kemudian Aspergillus flavus, dia walaupun sama-sama Aspergillus tapi dia menghasilkan racun. Kemudian Neurospora crassa itu untuk pembuatan oncom. Nah, ingat oncom itu dari ampas tahu ya. Trichoderma raceae itu untuk pembuatan protein sel tunggal. Oke, kita lanjutkan kelompok yang ketiga dari Basidiomycota dari jamur yaitu Basidiomycota. Nah, Basidiomycota itu mempunyai ciri hifanya dia bersekat, tubuh buahnya itu dia besar. Nah, biasanya kita banyak manfaatkan atau konsumsi. Nah, basidiokarpnya atau tubuh buahnya itu bentuknya bervariasi, tapi biasanya yang sering kita lihat itu yang bentuknya kuping, atau bentuknya bulat, atau bentuknya seperti payung ya. Kemudian reproduksinya itu adalah aseksualnya dengan Conidiospora, seksualnya
Dengan konjugasi, sekali lagi, penyatuan hifa positif negatif akan menghasilkan basidiospora. Kita lihat di sini reproduksinya ya, kita lihat penyatuan dua hifa positif dan negatif, kemudian dia akan membentuk badan buah atau basidiokarp. Nah, yang dicontohkan di sini yang berbentuk seperti payung. Kalau kalian perhatikan yang bentuknya seperti payung, di bawahnya itu ada garis-garis atau bilah-bilah. Nah, di dalam bilahnya itu, nah ini bilah-bilahnya nih. Nah, kemudian kalau diperiksa lagi bilahnya, ada terdapat yang namanya basidium. Lihat basidium. Nah, satu basidium kalau diperiksa seperti ini. Nah, basidium ini dia akan menghasilkan basidiospora. Seperti itu ya. Nah, kemudian basidiospora jatuh di tempat yang cocok, maka dia akan tumbuh menjadi hifa lagi. Nah, kemudian kalau yang aseksualnya itu sama dengan ascomycota, dia memakai conidium atau conidiospora ya. Oke, contoh dari Basidiomycota. Nah, ini jamur kuping Auricularia polytricha, kemudian jamur merang Polvarera polvaceae, jamur tiram ini yang sering dibuat makanan itu, jamur apa yang pakai itu yang kering itu, ya. Jamur crispy katanya itu. Nah, itu adalah benar dari jamur tiram Pleurotes, kemudian jamur shiitake Lentinula edodes. Nah, ini adalah jamur yang biasa kita konsumsi. Kemudian ini jamur dari Basidiomycota yang merugikan, Amanita phalloides, itu adalah jenis jamur berbentuk seperti payung yang berwarna-warni. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi karena menghasilkan racun. Kemudian Puccinia graminis itu menimbulkan penyakit pada jagung atau gandum, ya, disebut dengan penyakit karat. Jadi banyak kuning-kuningnya di sini nih. Kemudian Ustilagomaides itu adalah jamur atau cendawan penyebab penyakit gosong bengkak pada tongkol jagung. Perhatikan di sini. Nah, jagung di ujungnya ada kayak tumbuh seperti ini. Nah, itu ya. Nah, materi kita sampai pada 3 jenis jamur. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan Deuteromycota dan simbiosis jamur ya. Oke, tolong dipelajari kembali ya. Semoga kalian dapat memahaminya. Jaga terus kesehatan. Jangan lupa kerjakan latihannya. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.